Oke, yang kedua yaitu metode CAMAS. Yaitu apa? Capital, Asset Quality, Equity, Management, Liquidity, and Sensitivity to Market Risk. Jadi perbedaannya ada S di belakang. Ini sama, kemudian ditambah dengan sensitivity to market risk. Itu apa? Yaitu sensitivitas terhadap risiko pasar. Di mana penilaian sensitivitas terhadap risiko pasar merupakan penilaian kemampuan modal bank dan UUS, kalau ini untuk yang syariah, yaitu unit usaha syariah, untuk mengcover risiko yang ditimbulkan dari perubahan nilai tukar. Jadi ada CAMAS yang diberlakukan pada tahun 2004. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 faktor atau penetapan peringkat dari kesehatan bank. Nah, kemudian yang terakhir yaitu ada metode RGEC, yaitu Risk, Good Corporate Governance, Earnings, and Capital. Ini typo ya, maksudnya adalah kapital. Nah, ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum, bank umum itu wajib melakukan penilaian sendiri atau self-assessment atas tingkat kesehatan bank. Nah, indikatornya apa? Yaitu dilakukan yang namanya kualitas manajemen yang terdiri dari GCG, GCG, Good Corporate Governance, kemudian penilaian profil risiko, kemudian ditambah dengan earnings, dan ditambah dengan permodalan atau kapital. Sehingga nanti dengan adanya 4 indikator ini, maka kita bisa melihat peringkat komposit dari bank umum. Nah, kapan dilakukan pelaporan dari tingkat kesehatan bank? Itu penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank dilakukan paling kurang setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. Jadi setiap akhir semester harus ada yang namanya self-assessment. Nah, antara individual dengan konsolidasi, self-assessment itu berbeda. Di mana kalau untuk individual, paling lambat tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank, posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank, posisi akhir bulan Desember. Sedangkan untuk yang konsolidasi, itu paling lambat adalah 15 Agustus. Kalau yang posisi akhir bulan Juni, sedangkan paling lambat untuk posisi akhir bulan Desember adalah 15 Februari. Nah, prinsip umum manajemen dalam menilai kesehatan bank itu ada 4. Ada yang dinamakan dengan berorientasi risiko, kemudian ada proporsional, kemudian ada materialitas dan signifikasi, dan komprehensif dan terstruktur. Nah, ada prinsip umum manajemen dalam menilai kesehatan bank. Nah, yang pertama yaitu berorientasi risiko. Yaitu apa? Yaitu penilaian tingkat kesehatan didasarkan kepada risiko-risiko bank dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja bank secara keseluruhan. Hal ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal maupun faktor eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau mempengaruhi kinerja keuangan bank pada saat ini ataupun di masa yang akan datang. Artinya apa? Bank diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini akar permasalahan bank serta mengambil langkah-langkah mencegah dan perbaikan secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu proporsionalitas, yaitu menggunakan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian yang proporsi. Jadi, ada standar minimum yang wajib digunakan dalam menilai tingkat kesehatan bank. Kan tetapi, bank dapat menggunakan parameter tambahan yang sesuai dengan karakteristik ataupun kompleksitas usahanya untuk menilai tingkat kesehatan bank, sehingga dapat mencerminkan kondisi bank yang lebih baik. Jadi, sebenarnya sudah ada standar minimum, tapi nanti kalau mau ditambahkan oleh bank tersebut dengan penilaian sendiri boleh. Tapi
tapi sudah ada standarnya. Yang ketiga yaitu materialitas dan signifikasi. Maksudnya di sini adalah bank perlu memperhatikan materialitas atau materi atau signifikansi faktor penilaian kesehatan bank. Berupa apa? Yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Jadi ini yang dikatakan dengan tadi metodenya tadi, yaitu RGEC. Jadi nanti parameter itu atau indikator itu dalam melakukan penilaian pada masing-masing faktor menyimpulkan bahwa hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor. Penentuan materialitas dan signifikasi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan bank. Kemudian, yang keempat yaitu komprehensif dan terstruktur. Proses penilaian dilakukan secara sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama bank. Analisis yang dilakukan secara terintegrasi yaitu mempertimbangkan keterkaitan antara risiko dan antar faktor penilaian tingkat kesehatan bank serta perusahaan anak yang wajib dikonsolidasikan. Jadi, analisis ini harus didukung oleh fakta-fakta pokok, rasio yang relevan terhadap tingkat, tren, serta masalah yang dihadapi oleh bank. Gitu. Jadi ada 4 prinsip manajemen bank dalam menilai kesehatan bank. Nah, kita masuk ke metode tadi, yaitu RGEC. Yang pertama yaitu risk profile atau profil risiko. Yaitu apa? Penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Nah, profil risiko ini tadi dibilang bahwa ada penilaian, yaitu dari risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko. Jadi di sini ada risiko inheren dan bagian kedua nanti ada penerapan kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, risiko inheren ini terdiri dari yang pertama yaitu risiko kredit. Jadi risiko kredit ini merupakan indikator dalam risiko inheren. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu risiko inheren. Risiko inheren yang ini merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan bank. Jadi, karakteristik risiko inheren bank itu ditentukan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Antara lain kayak strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas bisnis, industri di mana bank melakukan kegiatan usaha ataupun kegiatan makroekonomi. Nah, nanti risiko inheren ini ada peringkatnya. Mulai dari peringkat 1 sampai peringkat ke-5. Nah, kita masuk dulu indikator dari risiko inheren. Yang pertama yaitu risiko kredit. Yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Jadi, risiko kredit ini umumnya pasti akan terdapat pada seluruh bank. Kenapa? Karena dia bergantung kepada pihak lawan atau counterparty, atau bergantung juga kepada penerbit atau issuer, atau kinerja peminjam bank atau borrower. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Nah, ada sebenarnya
indikator untuk penilaian ini dalam PBI 2011 tersebut, yaitu ada pada lampiran 621A. Saudara bisa baca dan baca secara detail apa aja indikatornya. Yang kedua, yaitu resiko pasar, yaitu resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat perubahan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Di risiko pasar ini meliputi seperti perubahan suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas, dan risiko komoditas. Jadi kalau yang risiko suku bunga itu berasal dari posisi trending book maupun posisi breaking book. Nah, posisi trending book dan breaking book ini tentu mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Jadi nanti bagaimana ini cara penilaian dari risiko pasar untuk bagian dari risiko inheren, juga ada indikatornya, ada indikator pertanyaannya, dan itu juga dilampir di PBI pada lampiran 621B. Kemudian ada risiko likuiditas, yaitu apa? Yaitu risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan atau dari aset likuid berkualitas yang tinggi yang dapat dianggunkan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Jadi ini bisa juga dikatakan dengan funding liquidity risk, risiko likuiditas pendanaan. Ini juga bisa disebabkan karena ketidakmampuan bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material, karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar yang parah. Nah, nanti untuk yang likuiditas ini juga ada nanti parameternya. Parameternya kayak komposisi dari aset, kewajiban, dan transaksi, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber-sumber pendanaan. Nah, untuk parameternya ini sebenarnya juga terlampir di lampiran 623A. Kemudian yang keempat yaitu risiko operasional, merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Jadi sumbernya itu berasal dari siapa? Dari sumber daya manusia, dari proses, dari sistem, atau dari kejadian eksternal. Kejadian eksternal ini kayak apa ya? Seperti sekarang lah kan ada COVID-19. Nah, itu juga bisa menimbulkan yang namanya risiko operasional. Nah, ini juga ada parameternya di 624A. Kemudian ada risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan atau kelemahan aspek yuridis. Di mana di sini karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasari atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sah kontrak atau anggunan yang tidak memadai. Nah, ini untuk detailnya juga bisa saudara baca lampiran yang ada di PBI. Kemudian ada risiko strategik. Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Sumbernya dari mana? Yaitu dari kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Bisa juga dengan ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Jadi, misalnya ini yang berperan ini adalah orang dalam manajemen strategik atau manajemen risiko. Kemudian, yang ketujuh yaitu risiko kepatuhan. Yaitu risiko yang timbul akibat bank tidak memenuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Nah, sumber dari kegagalan ini
itu dari mana? Risiko ini dari mana? Yaitu kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku dalam umum. Nah, indikator parameternya juga dibahas dalam PBI tersebut. Kemudian, yang terakhir untuk risiko inherent ini, yaitu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan atau stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Jadi, pendekatan yang digunakan dalam sumber risiko ini tidak langsung atau bersifat langsung. Jadi kayak pengaruh reputasi negatif dari pemilik bank atau perusahaan terkait atau pelanggaran etika bisnis atau produknya yang tidak kompatibel dan sebagainya. Atau frekuensi dari materialitas keluhan nasabah. Itu bisa termasuk kepada reputasi yang merupakan risiko inherent. Nah, kemudian profil risiko ini juga terdiri dari ini tadi, kualitas penerapan manajemen risiko. Nah, kualitas penerapan manajemen risiko ini mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Di mana ada tata kelola manajemen risiko, ada kerangka manajemen risiko, ada kecukupan sistem pengendalian risiko, ada proses manajemen risiko, dan kecukupan pengendalian risiko. Nah, peringkat dari, kan tadi sudah ada tuh pembobotannya. Untuk setelah dilakukan analisis kan, ada parameternya, kemudian dinilai, kemudian maka bisa dilakukan yaitu peringkingan. Nah, peringkingan ini untuk peringkat risk profile ini ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, 4, dan 5. Urutan peringkat faktor profil risiko yang lebih kecil mencerminkan semakin rendahnya risiko yang dihadapi bank. Jadi, kalau semakin kecil nilainya, maka itu dikatakan risikonya sangat rendah. Jadi, semakin bagus ya. Tuh. Nah, ini adalah metrik penetapan tingkat risiko. Jadi dilihat dari risiko inherentnya, ada low moderate, ada moderate to high, dan ada high. Ada lemah, ada peringkat yang lemah ke moderate, ada menengah, ada sedang, dan ada yang sangat tinggi. Nah, kualitas penerapan risiko ada yang strong, ada satisfactory, ada fair, marginal, dan unsatisfactory. Nah, nanti lakukanlah analisis di sini. Nah, dengan matrik ini nanti diperoleh nilai dari profil risiko yang akan menentukan peringkatnya berapa. Kemudian yang kedua yaitu RGEC, G, yaitu Good Corporate Governance, GGC. Yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas penilaian prinsip-prinsip GCG. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis di atas, yaitu atas pelaksanaan prinsip GEC bank, kemudian kecukupan tata kelola, kemudian informasi yang lain terkait dengan bank tersebut. Nah, peringkatnya gimana? Sama, ada 5 peringkat dari GCC atau Good Corporate Governance. Peringkat 1, 2, 3, 4, dan 5. Urutan peringkat faktor GCG yang lebih kecil mencerminkan penerapan GCG yang lebih baik. Jadi semakin kecil angkanya semakin baik ya. Nah, bagaimana penetapannya bisa terlihat pada lampiran 7 di PBI. Kemudian kita masuk ke metode yang ketiga dari RGEC, yaitu earnings atau rentabilitas. Nah, rentabilitas ini ada 2, yaitu evaluasi terhadap kinerja rentabilitas dan sumber-sumber rentabilitas. Typo ya. Nah, serta kesinambungan rentabilitas dan manajemen rentabilitas. Nah, kita masuk yang pertama yaitu tentang evaluasi dari, nggak usah lah kita bahas ya. Yang jelas ada 4 hal yang perlu dinilai dalam earnings.
evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumbernya dari mana, kesinambungannya gimana, dan manajemennya bagaimana. Dan indikatornya pun bisa kita lihat pada lampiran ke-8. Peringkatnya sama, semakin lebih kecil dia, maka mengatakan bahwa rentabilitas bank yang lebih baik. Gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kapital atau modal. Merupakan evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Nah, kapital ini dilihat dari kecukupan modal bank dan sumber-sumber pengelolaan modal. Maaf, ini typo ya, maksudnya yaitu terdiri dari kecukupan bank dan kecukupan pengelolaan permodalan. Pengelolaan permodalan bank. Nah, untuk permodalan bank, permodalan atau kapital itu juga terdiri dari 5 peringkat. Untuk peringkat faktor permodalan yang lebih kecil mencerminkan kondisi permodalan bank yang lebih baik. Nah, bagaimana penetapannya? Bisa saudara lihat di lampiran yang ke-9. Nah, nanti akan ada setelah diakumulasikan semuanya, maka dikenal dengan namanya peringkat komposit tingkat kesehatan. Yaitu peringkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Yang pertama ada peringkat komposit 1 atau PK1, ada peringkat komposit 2 atau PK2, ada peringkat komposit 3, peringkat komposit 4, dan peringkat komposit 5 atau PK5. Nah, metriknya gimana? Ini dia. PK1 itu dikatakan dengan sangat sehat. Dan kelemahannya secara umum tidak signifikan. Sedangkan PK2 itu dikatakan dengan sehat, mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya yang tercermin dari peringkat faktor penilaian. Dan PK3 itu mengatakan bahwa bank yaitu dikatakan dengan cukup sehat, sehingga dinilai cukup mampu dia mempengaruhi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal. Dan dia dalam kelemahan yang dia peroleh itu cukup signifikan untuk tidak cukup signifikan memiliki kelemahan. Kemudian keempat itu mencerminkan kondisi bank secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan serta terdapat kelemahan secara signifikan. Dan PK5 mencerminkan bahwa bank secara umum itu tidak sehat serta terdapat kelemahan secara umum sangat signifikan sehingga untuk mengatasinya diperlukan dukungan dana dari pemegang saham atau sumber dana dari pihak lain untuk memperkuat kondisi keuangan bank. Nah, jadi kita udah paham ada camel, ada camels, dan ada argi isi. Jadi kalau tadi camel itu pakai sehat, kurang sehat, dan sebagainya. Kalau sekarang itu untuk argi isi pakai PK1 sampai ke PK5. Gitu. Nah, itu tadi kan untuk bank umum. Tadi untuk bank umum. Nah, juga ada sebenarnya sistem penilaian untuk bank umum syariah, yaitu pada mulai daripada pasal 1 sampai ke pasal silahkan cek sendiri. Kemudian juga tata cara penilaian kesehatan bank BPR itu pasal 1 mulai dari pasal 1 nomor 30/12/dir 1997 sampainya silahkan dicari sendiri. Dan sistem penilaian tingkat kesehatan bank BPR syariah pasal 1 nomor 9/19/PBI/2007 sampainya itu silahkan cari sendiri untuk menambah wawasan saudara. Jadi Ibu rasa sekian materi kita untuk pertemuan kedua. Silahkan diskusi selanjutnya. Mohon maaf atas ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.